Misalnya saya bilang kepada teman, kamu kurang ajar babi, ku tampar kau. Kamu kurang ajar babi, ku tampar kau. Kamu kurang ajar babi, ku tampar kau. Maka secara hukum itu batal demi hukum. Atau meludahi, merobek, menginjak-injak, membakar, itu penodaan. Akan menjelaskan terkait dengan pasal 156 dan 156A. Terkait dengan pasal 156 KUHP saya jelaskan itu hanya berbicara tentang golongan, tidak berbicara tentang agama. Saya jelaskan golongan yang di situ adalah golongan Bumi Putra, golongan Timur Asing Tionghoa, golongan Eropa. Jadi artinya kalau mau dikatakan itu penodaan terhadap agama 156 tidak masuk. Saya masuk ke 156A sekarang. 156A itu berlaku pada tahun 1965 berdasarkan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 berlaku dan disisipkan ke dalam KUHP. Apa yang menarik di situ, di dalam pasal 156A itu ada hukum acaranya. Apa itu? Apabila seseorang atau badan hukum melakukan penodaan agama, maka diperingati keras oleh Jaksa Agung, Mendagri, ya, dan Menteri Agama. Apabila masih berlanjut, maka harus diproses. Saya bilang dalam kasus ini tidak ditempuh hukum acaranya, maka secara hukum itu batal demi hukum. Itu saya jelaskan dakwaan itu. Dan yang ketiga saya jelaskan apa itu yang diatur dalam pasal 156. Satu yang diatur di situ adalah permusuhan. Saya jelaskan apa itu permusuhan. Ya, menyatakan benci kepada agama atau misalnya si sekelompok ini memerangi orang lain, itu contoh sederhana saya sebutkan. Kemudian apa itu penyalahgunaan hak? Situ kan ada penyalahgunaan hak. Ada enggak misalnya kitab suci itu diperjualbelikan? Ada enggak bangunan masjid itu dikurangi? Jika tidak, tidak bisa. Dan yang terakhir penodaan. Penodaan itu apa? Misalnya mengatakan atau meludahi, merobek, menginjak-injak, membakar, itu penodaan. Sepanjang itu tidak ada, maka orang itu tidak bisa minta pertanggungjawabannya berdasarkan pasal 156A. Ya, tadi ditanya soal kesengajaan. Apa itu sengaja? Sengaja itu harus menghendaki dan mengetahui. Dia menghendaki permusuhan itu, dia menghendaki penodaan itu, dia menghendaki penyalahgunaan itu dan mengetahui. Walaupun orang itu mengatakan A berulang-ulang, itu harus dikaitkan dengan sikap batinnya. Apakah betul sikap batinnya itu sama dengan apa yang dikatakan? Karena saya kasih contoh tadi, misalnya saya bilang kepada teman, kamu kurang ajar babi, ku tampar kau. Belum tentu niat saya seperti itu. Ya, di awal sidang, Ketua Majelis Hakim Dwi Arso Budi Santiarto sempat menanyakan kepada kuasa hukum terdakwa jumlah saksi maupun ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Hal tersebut terkait dengan target sidang yang sudah dijadwalkan tak lebih dari 5 bulan. Kami butuh minimal 4 kali sidang untuk ahli yang ada di berkas dan untuk ahli yang di luar berkas. Jadi 2 kali setelah habis berkas itu? 3 kali setelah berkas. Nggak terlalu banyak kan? Berarti 4 April, 11 April, dan 18 April. Itu kita 4, 11, 18 itu kita butuh waktu untuk ahli tambahan. Kalau saudara minta 4 kali, kita iakan nanti seminggu 2 kali kita sidang. Inilah tanya jawab antara Ketua Majelis Hakim Dwi Arso Budi Santiarto dengan pihak kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok di awal sidang ke-15 kemarin. Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada kuasa hukum terdakwa jumlah saksi dan atau ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Hal itu terkait dengan target sidang yang sudah dijadwalkan tak lebih dari 5 bulan. Kuasa hukum Ahok menjawab akan menghadirkan 15 saksi dan ahli lagi dalam sidang berikutnya. Ketua Majelis Hakim sempat menawarkan sidang digelar seminggu 2 kali. Namun terdakwa Ahok menolaknya terkait dengan jadwal kampanye pilkada putaran kedua.
Majelis hakim beralasan sidang dijadwalkan tak lebih dari 5 bulan karena menyangkut tempat yang meminjam instansi lain dan juga atas azas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan. Kita lanjutkan berdialog bersama dengan dua narasumber kita yang ada di studio. Kita tadi sempat mendengarkan di berita sebelumnya bahwa ada pernyataan dari Profesor Jisman Samosir yang menyatakan bahwa ini tidak memenuhi unsur dakwaan, utamanya pasal 156. Seperti apa komentar Anda? Gini, jadi saya melihat bahwa ya mungkin ahli ini saking bersemangat sehingga dia lupa filosofi tentang dilahirkannya pasal 156A di dalam KUHP. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965, di mana pasal 156A itu dimasukkan dalam KUHP untuk memenuhi tuntutan zaman pada waktu itu tentang penistaan atau penodaan agama. Dan itu berdasarkan dekret presiden dan keputusan presiden tahun 59 juga waktu itu. Kemudian dengan dimasukkannya pasal 156A sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965, berarti pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 itu otomatis tidak lagi menjadi tidak lagi dapat diberlakukan. Karena pasal 156A KUHP itu sebagai lex specialis daripada pasal 4 yang dimasukkan, pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65 yang dimasukkan dalam KUHP. Ya kan? Sehingga sejak tahun, sebentar saya runut lagi kembali, sebelum pasal 156A KUHP ini masuk dalam KUHP, ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 11 tahun 1964. Surat edaran Mahkamah Agung tersebut adalah menjawab tentang tuntutan zaman pada saat itu ketika terjadi penodaan atau penistaan agama diberlakukan pasal 156 KUHP. Sedang pasal 156 KUHP hanya mengatur tentang golongan penduduk. Ya. Tetapi untuk stressing pada agama waktu itu belum ada. Belum ada. Ya, sehingga diciptakanlah pasal 156A untuk mengadili stressing agama. Betul. Ya kan? Nah, kalau dikatakan tadi oleh ahli yang bernama Samosir tadi, mungkin beliau lupa atau mungkin sudah sangat lama masalah ini, tidak pernah dibaca lagi ya. Itu tentang filosofinya begitu ya. Filosofi daripada dilahirkannya 156A huruf A. Nah, ketika adanya surat edaran Mahkamah Agung nomor 11 tahun 64, kemudian lahir lagi pasal 156A di dalam KUHP, disisipkan dalam KUHP, kemudian terjadi peristiwa pidana pada tahun 68, yaitu kasus cerpen Langit Makin Mendung, karya Ki Panji Kusmin dan HB Yasin. Nah, di situ jaksa penuntut umum maupun hakim yang mengadili peristiwa ini mengenakan pasal 156A KUHP tahun 68 itu. Kemudian Permadi dikenakan juga pasal 156A. Kemudian kasus Aswendo pada tahun 90 itu kena pasal 156A KUHP. Kemudian tahun 96 terjadi peristiwa yang menggegerkan secara nasional, yaitu kasus Saleh di Situbondo. Yang itu 24 gereja dibakar. Padahal Saleh ini seorang penjaga masjid, tapi karena dia berucap seloroh, dia mengatakan bahwa seorang kiai dari dari NU meninggal tak kecer istilahnya. Kemudian masalah Allah itu hanya makhluk biasa, dia sebutkan demikian. Merebak kemarahan umat di Jawa Timur pada khusus Situbondo waktu itu, sehingga terjadi peristiwa yang menggegerkan, itu zaman Pak Harto tahun 96 itu. Yeah. Nah, itu 156A juga dikenakan. 2004 kasus Mangapin Syibea yang terkenal dengan sekte Pondok Nabi di Bandung, terkena pasal 156 KUHP. Kemudian tahun 2005 kasus Mas'ud Simanung Khalid di Batam, terkena pasal 156 KUHP. Kemudian kasus artikel Islam Agama yang Gagal, karya Ruslan di Palu, 156A juga. Dan sampai pada kasus Gavatar 156A.
Yang ingin saya dalami, Anda sudah menyebutkan tadi sebetulnya serangkaian kasus yang berkaitan dengan penodaan agama ya yang sempat diadili, karena ini bukanlah yang pertama kali terjadi untuk kasus dugaan penodaan agama. Sebetulnya banyak orang yang menyebutkan terminologi penistaan, namun dalam konsepsi hukum yang paling benar adalah terminologi penodaan agama, tidak pernah disebutkan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kemudian menjawab dengan dihadirkannya ahli yang hari ini